Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita senantiasa, khasnya selesai salat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat mengatasi semua ilmu adalah ilmu tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran. Yang pada pagi ini insya-Allah sebagai sambungan kita akan mempelajari ayat 6 hingga ayat 10 dari surat Al-Baqarah. Kita telah bahas surat Al-Fatihah dua kali, dua siri. Kemudian kita masuk minggu lalu ayat 1 hingga ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah, menyebut tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, hari ini bermula dari ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Di bawah tajuk beberapa sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Kita perlu kenal pasti apakah sifat orang kafir, apakah sifat orang munafikin, supaya kita dapat senantiasa waspada dan berhati-hati supaya tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, Ustaz baca terlebih dahulu dari ayat 6 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Demikian 5 ayat lagi. Demikian 5 ayat lagi yang akan kita pelajari tafsirannya pada pagi ini. Dari ayat 6 hingga ayat 10. Terjemahan ayat. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup. Bagi mereka siksa yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Demikian Allah menyebut 2 sifat orang kafir dan beberapa sifat orang-orang munafik. Sekarang kita masuk kepada tafsiran ayat. Kalau tadi terjemahan dipanggil dengan terjemah harfiah, literal translation atau direct translation. Tapi kita masih lagi belum dapat mengambil kesimpulan hukum, pengajaran. Andai kata kita tidak tahu terjemah maknawiyah, dan terjemah maknawiyah pula dengan kata lain adalah tafsir. Ini tafsir adalah terjemah maknawiyah. Tafsir ayat sebagai mukaddimah. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat orang-orang mukmin, atau lebih tepat dengan sifat-sifat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang telah mendapat petunjuk dan bimbingan Allah, yang telah mendapat petunjuk dan bimbingan daripada Allah. Bila mereka memiliki 5 sifat: iman kepada yang gaib, mendirikan salat, infak sebahagian harta yang Allah telah anugerahkan, kemudian mereka beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran dan Al-Hadis, dan beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Dan yang kelima, mereka yakin akan adanya hari kiamat atau hari akhirat. Bila 5 sifat itu telah dimiliki, apa kata Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Merekalah orang yang telah mendapat hidayah Allah. Dan merekalah orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang menang. Beruntung dan menang di mana? Dunia dan akhirat. Tafsirannya secara detail telah kita bahas minggu lalu. Sekarang sambungannya. Allah menceritakan pula tentang sifat orang kafir dan orang-orang munafik. Bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. 20 ayat pertama surat Al-Baqarah menceritakan tentang 3 jenis manusia. 5 ayat pertama tentang muttaqun, 2 ayat berikutnya 6 dan 7 tentang kafirun, dan dari ayat 8 hingga ayat 20 tentang munafiqun. Nah, sekarang kita mula memasuki sifat orang kafir. Pada ayat berikut pula Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang kafir yang hatinya terkunci, tidak mau menerima petunjuk-petunjuk Allah, dan mereka akan menerima siksaan akibat sikap dan perbuatan mereka. Walaupun disampaikan, mereka tetap saja menolak, tak mau beriman. Selanjutnya Allah SWT menerangkan pula beberapa sifat golongan munafikin. Di dalam ayat yang Ustaz baca tadi, 5 ayat, 2 ayat 6 dan 7 tentang orang-orang kafir. Ayat 6 dan 7. Ayat 8, 9 dan 10 Allah mula menyebut tentang sifat orang-orang munafikin. Okey, kita baca tafsirannya supaya tahu. Bila kita dah tahu itu sifat orang-orang kafir dan itu sifat orang-orang munafik, supaya kita boleh senantiasa waspada, jangan memiliki sifat-sifat itu. Ingat pada penghujung surat Al-Fatihah, ketika Nabi ditanya siapa golongan yang dimurkai Allah, Al-Maghdubi alaihim, Nabi kata Yahudi. Siapa golongan Ad-Dhalin, kata Nabi itu Nasrani. Apa komen ulama tafsir? Ustaz ulang. Komen ulama tafsir. Yahudi dimurkai bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya. Nasrani dikatakan sesat bukan karena Nasraninya, tapi karena sifatnya. Kesimpulannya, siapa-siapa yang memiliki sifat Yahudi, yaitu banyak menimba ilmu tapi tidak diamalkan, walaupun mereka yang mempunyai sifat itu umat Muhammad, mereka juga layak dimurkai Allah. Oleh sebab itu, demikian juga siapa yang memiliki sifat-sifat Nasrani, yang banyak beramal, tapi tanpa ilmu, mereka akan sesat. Walaupun yang memiliki sifat itu umat Muhammad. Yes, begitu pemahamannya. Nah, di dalam hal ini, Allah sebut sifat orang-orang kafir dan orang munafik. Umat Islam, muslimin, muslimat, kita hendaklah waspada memiliki sifat-sifat orang kafir dan orang munafik ini. Sebab kita juga akan tergolong orang-orang yang layak disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Walaupun kita orang Islam. Apa sebab? Karena kita memiliki sifat sama dengan sifat orang kafir dan sifat orang munafik. Sila perhatikan apa itu sifat utama mula-mula disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sifat orang kafir.
sifat orang-orang kafir di dalam ayat berikut. Allah menyebut dua sifat utama orang-orang kafir. Pertama, sukar menerima peringatan. Sukar dengan makna sulit. Susah betul bila diberi nasihat. Susah nak dengar nasihat. Sukar nak dengar majlis ilmu. Lihat untuk mengikuti panduan-panduan agama yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ingat, itu sifat orang kafir. Yang kedua, mereka kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat akal, tidak mensyukuri nikmat telinga, tidak mensyukuri nikmat mata. Sifat orang kafir sebenarnya banyak dalam Al-Quran. Tapi mengapa dia disebut oleh Allah pertama-tama dalam Al-Quran? Ini memberi makna, inilah sifat yang sebati, mendarah mendaging bagi orang kafir. Ingat selalu kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'lim ada dua jenis. Kalau guru memberi pengajaran agar diikuti, itu namanya ta'limud doa. Kalau guru mengajar agar dihindari, dijauhi, itu namanya ta'limul inzar. Jadi kita belajar ini, sifat orang kafir, bukan untuk diikuti, supaya kita waspada. Jangan sampai pada diri kita ada sifat orang kafir. Okey, kita ulas sifat yang pertama. Sukar menerima peringatan. Sukar dengan makna sulit. Tapi bila R-nya dibuang, suka, gemar, happy menerima peringatan, itu sifat mukminun. Mudah-mudahan kita orang yang suka, gemar, happy, gembira menerima peringatan. Tapi bila tambah R, sukar, sulit, liat menerima peringatan dan nasihat, itu orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama ada engkau beri mereka peringatan atau tidak beri peringatan, sama saja bagi mereka, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. La yu'minun, tak mau beriman, tak mau percaya. Hati-hati bila orang Islam ada sifat seperti ini. Mukminun tidak macam itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 45. Ayat 45 dari surat Az-Zariyat. Apa Allah sebut? Apa yang Allah suruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minun.
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maaf. Ayatnya ayat 45 dari surat Az-Zariyat. Betul? Tanfa'ul mu'minin. Ayat 45 dari surat Az-Zariyat. Apa maknanya? Beri peringatanlah hai Muhammad. Nabi disuruh oleh Allah agar memberi tazkirah, peringatan seperti ini pada umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan demi peringatan, apalagi dari ayat-ayat Quran, dia menjadi peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pagi tadi Ustaz dapat telefon dari Bahau. Seorang jemaah yang berada di Bahau tanya, Pak Ustaz, bagus, Alhamdulillah, Pak Ustaz telah menulis. Menulis apa? Keluar dari dalam sinar harian, tulisan Ustaz. Di bawah tajuk, Pemimpin Fasik Penyebab Negara Hancur. Itu peringatan berdasarkan ayat 16 dari surat Al-Isra. Ustaz dah sebut semalam. Rupanya hari ini keluar. Sila baca. Sebab Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha wa haqqa 'alaihimul qaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin menghancurkan satu-satu negara, lalu kami akan suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negara itu agar taat pada kami. Tetapi mereka telah berbuat fasik, durhaka, maknanya tidak mau taat pada kami. Lalu berlakulah ketetapan kami. Lalu kami hancurkan negara tersebut, negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Jadi bahaya kalau ada orang fasik. Lebih lagi orang tersebut hidup mewah. Sudahlah hidup mewah, berkuasa pula. Makan duit rakyat sesuka hati. Allah dah sebut. Cara Allah menghancurkan negara, Allah akan suruh orang-orang yang hidup mewah supaya taat pada Allah. Tapi sebaliknya, mereka enggan, tak mau. Oleh sebab itu, ada alasan bagi Allah untuk menghancurkan negeri atau negara itu. Cuma sayangnya kita baca Quran, kita tak faham. Jadi tak dapat ambil pengajaran. Bukan Uday yang cakap, Allah yang cakap. Betul tak semua percakapan Allah adalah benar belaka? Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang hidup mewah dan para pembesar kita takut sedikitlah pada Allah. Gara-gara perbuatan awak, rakyat jadi hancur. Negara jadi hancur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita ulang sekali lagi sifat pertama orang-orang munafik. Mereka tidak suka bila diberi nasihat. Jangan lupa, di samping ayat ini, ayat 6 ini, di samping ayat 6, sebagai lawannya, ayat 55
dari surat Az-Zariyat yang berbunyi, sampaikan peringatan hai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman, tapi orang kafir tidak. Tapi berapa banyak orang-orang Islam yang tak suka diberi nasihat. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan 5 sifat utama orang-orang yang bertakwa, maka berikut ini Allah menceritakan pula tentang sifat orang-orang kafir. Bahwa di antara sikap mereka yang paling menonjol ialah sikap tidak dapat menerima peringatan. Bagi mereka sama saja apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, keadaan mereka tetap saja tidak mau beriman. Itu satu hal bila diberi peringatan. Ada pula orang yang tahu tak berani memberi peringatan. Ini satu hal lagi. Nah, bab itu pula Ustaz akan tulis insya-Allah next week. Kemungkaran berlaku tapi tak mau ditegur. Satu hal lagi. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, bahwa hakikat kufur yang sebenarnya ialah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengingkari sebahagian daripadanya. Kufur bukan menolak seluruhnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagiannya, segelintir ajaran Muhammad ditolak, dia boleh membawa kepada kufur. Tak semestinya semuanya. Hati-hati. Makna asal kata kufur. Ini. Bila kita ingin tahu apa makna sebenar kufur. Kufur maknanya tabir, penghalang. Tabir juga mengandung makna penutup. Itulah sebabnya malam dinamakan kafir. Karena ia menutup segala sesuatu dengan kegelapannya. Dari jauh kita nampak bangunan tinggi. Tapi bila dah malam tak nampak. Karena malam gelap. Itu sebabnya malam juga dipanggil kafir. Makna kafir menutup. Tabir. Begitu juga petani. Petani juga dalam bahasa Al-Quran dipanggil kafir. Karena kerja petani memasukkan benih ke dalam tanah lalu ditutup. Ditimbus. Ada kata menutup juga. Oleh sebab itulah seorang dikatakan kafir karena sikapnya yang suka menutupi kebenaran. Seseorang itu dikatakan kafir karena dia suka menutup kebenaran disebabkan karena keingkarannya. Itu sebabnya mengapa kafir ini diartikan dengan menutup. Itu sebabnya ada istilah kafarat. Siapa yang mengadakan hubungan intim di siang Ramadan, kafaratnya dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang melanggar janjinya, melanggar sumpahnya, melanggar nazarnya, dia ada kafarat. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Atau memerdekakan hamba sahaya. Mengapa itu namanya kafarat? Karena dia sebagai penutup dosa.
kafir, kafarat. Yang dalam Englishnya mungkin dekat untuk kita fahami. Cover, 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 menutup, kafir, cover. Untuk cover dosa melanggar sumpah, untuk cover dosa karena jima di siang Ramadan, itu namanya kafarat. Semuanya berasal dari perkataan kafar. Jadi orang kafir dikatakan kafir karena hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup dari melihat kebenaran. Maka muncullah istilah orang itu orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Okey, kita berpindah kepada sifat yang kedua orang kafir. Mereka tidak syukur nikmat yang Allah telah bagi. Antara lain akal, antara lain telinga, antara lain mata. Allah menjelaskan tentang beberapa penyebab yang menghalang mereka dari beriman. Mengapa orang kafir tadi tidak mau menerima peringatan? Karena Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat berikut penyebabnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati hatinya. Hati di sini dengan makna akalnya. Allah kunci. Allah tutup. Dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Na'udzubillah min dzalik. Penjelasannya, Allah menutupi hati, Allah menutup mati hati mereka daripada memahami kebenaran. Oleh sebab itu, apabila kita suka mendapat penerangan, pencerahan, hati itu happy saja, mudah faham. Bukan hanya faham, lalu menerima dan amalkan. Itu di antara ciri-ciri orang beriman. Sebagaimana ayat 55 Az-Zariyat tadi. Beri peringatanlah, hai Muhammad, kepada umatmu. Sesungguhnya peringatan itu berguna, bermanfaat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sementara orang yang tidak ambil manfaat terhadap peringatan demi peringatan, itu ciri-ciri kufar, orang kafir. Sebabnya, bila hati ini happy saja, menerima atau mendengar pencerahan-pencerahan seperti ini dari ayat-ayat Quran, yakinlah, itu satu pertanda baik bahwa Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang beriman. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah apabila menginginkan agar menjadikan seseorang itu orang yang baik-baik, niscaya Allah dorong dia berminat untuk mendalami selok-belok agama. Tapi bila kita ajak kawan kita lihat saja, buat alasan dengan 1000 alasan, tak mau dengar, itu satu pertanda tidak baik. Sebab dia telah cenderung memiliki sifat orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik.
Allah menutup hati mereka. Allah menutup mati hati mereka dari memahami kebenaran. Menutup mati pendengaran mereka dari mendengar kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan penglihatan mereka ditutup mati oleh Allah daripada melihat kebenaran. Penghalang-penghalang yang menyekat mereka, penghalang-penghalang yang menyekat mereka daripada beriman itu adalah disebabkan karena kekufuran mereka. Jangan salahkan Allah. Allah tak pernah berbuat zalim. Tapi mereka sendiri sebenarnya yang telah menjadi penyebab mengapa akalnya ditutup, matanya ditutup, telinganya ditutup. Keingkaran dan kedegilan mereka sendiri. Setelah kebenaran datang kepada mereka dengan begitu terang dan nyata. Ini sebagaimana firman Allah dikuatkan dalam surat Al-An'am ayat 110. Allah menguatkan lagi makna tersebut. Apa kata Allah? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazaruhum fi tu'yanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang nyata. Jadi maksudnya bukanlah Allah saja-saja nak tutup mata mereka, hati mereka, pendengaran mereka. Bukan Allah saja-saja. Tapi itu Allah lakukan disebabkan perbuatan mereka. Jika ditanya mengapa Allah tak bukakan hati mereka, semua kita tahu berdasarkan Al-Asma'ul Husna. Betul tak Allah Maha Adil? Keadilan Allah itu tergantung pada sikap manusia. Mana yang baik, yang patuh, Allah dorong ke jalan yang baik. Tapi bila degil, Allah sesatkan. Itu sebabnya dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bila belajar akidah. Manusia masuk syurga karena rahmat Allah. Bukan karena perbuatan manusia. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih, tidaklah sekali-kali amalmu yang memasukkan kamu ke syurga. La yudkhila ahadakum al-jannah amaluh. Tidaklah sekali-kali amalnya yang memasukkan dia ke syurga. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga demikian? Bukan amal Tuhan yang memasukkan Tuhan ke dalam syurga?" Nabi jawab, "Wala ana." Tapi yang memasukkan aku ke syurga adalah rahmat Allah. Betul kita beramal? Betul kita beramal? Tapi yang punya otoriti menerima amal kita atau menolak amal kita, itu otoriti siapa? Hak siapa? Hak Allah. Kita salah. Fikiran melayang-layang. Ada beberapa bacaan makhrajnya tidak tepat. Tapi Allah terima juga. Betul tak itu adalah berkat rahmat Allah?
Sekali lagi Ustaz ulang, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia masuk syurga adalah berkat rahmat Allah. Itu sebabnya kalau kita banyak beramal, jangan terlalu bangga. Sebab yang punya otoriti menerima atau menolak amalan kita itu otoriti Allah. Perlu tak kita kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah? Nah, yang kedua, manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka adalah karena keadilan Allah. Allah Maha Adil. Diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasul untuk membimbing mereka, diturunkan Al-Quran sebagai panduan. Bila Quran dan Sunnah diikut, dijamin kita tidak akan sesat. Namun kita tak peduli dengan Quran. Namun kita tak peduli dengan Sunnah Nabi. Lalu adil tak Allah kalau orang tersebut dihumban dalam api neraka Jahannam? Adil. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala tengok, Allah Subhanahu Wa Taala monitor, Allah Subhanahu Wa Taala pantau aktiviti kita di atas muka bumi. Suka atau tidak mendengar majlis ilmu atau benci, Allah tahu. Dan itu semualah yang akan kita terima nanti di akhirat. Sama ada ke syurga atau ke neraka. Nah, sebelum terlambat, sebelum kedatangan ajal, fikir-fikir. Ingin jadi orang yang booking syurga atau booking neraka? Sifat-sifatnya Allah dah sebut. Ini adalah hukuman segera daripada Allah. Ini dia. Karena Allah Maha Adil terhadap orang yang tidak suka mendengar peringatan, di dunia lagi sudah dapat balasan atau hukuman daripada Allah. Sedangkan hukuman tertangguh di akhirat nanti ialah bagi mereka azab yang amat berat. Na'udzubillah min dzalik. Hanya 2 ayat saja Allah menceritakan sifat orang-orang kafir pada ayat-ayat ini. Dalam 20 ayat pertama, hanya 2 saja ayat yang menyebut tentang ciri-ciri orang kafir. Sambungannya nanti pada ayat-ayat berikutnya. Mengapa 2, Ustaz? Sedangkan untuk orang bertakwa perlu 5 sifat. Tentang orang-orang munafik pula perlu 8 ayat menceritakan begitu banyak. Mengapa orang kafir hanya 2 ayat? Kata ulama, untuk mengenal orang kafir itu mudah. Sebab dia zahir batin, luar dalam sama saja. Beza dengan orang munafik. Dia boleh berpura-pura secara zahir ni macam orang Islam, tapi dalam hati dia macam orang kafir. Nah, karena sukar mengetahui siapa munafikin, lalu Allah sebut banyak sifat-sifat mereka supaya kita tahu dan waspada. Okey, kita sekarang berpindah kepada sifat atau beberapa sifat orang munafik. Sifat-sifat orang-orang munafik. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya daripada ayat 8 hingga 20, sebanyak 13 ayat Allah menyebut pula sifat orang-orang munafik. Mereka adalah golongan yang Islam pada zahirnya tetapi kafir pada batinnya. Di antara sifat orang munafik di sini ada disebut beberapa saja, yaitu 3 saja dari sekian banyak. Pada pagi ini kita dedahkan 3 saja sifat orang munafik.
Kalau pada diri kita rasa-rasanya ada sifat seperti ini, segera rawat, segera jauhi. Lebih-lebih lagi apabila pada kita ada sifat, dua sifat orang kafir tadi. Tak suka mendengar peringatan. Tak suka mensyukuri nikmat akal, nikmat telinga, nikmat mata. Ustaz tadi lupa tak sebut satu ayat yang berkaitan dengan sifat orang kafir yang kedua itu. Tolong catat di samping sifat orang kafir yang kedua tadi. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Ayat 178. 178. 178. Coba dengar baik-baik. Apa kata Allah tentang orang yang memiliki sifat kedua dari orang kafir ini? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya kami akan lemparkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan jin dan manusia. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Ustaz terjemahkan sekali lagi. Sesungguhnya kami akan lemparkan ke dalam neraka Jahannam. Siapa yang akan dilempar? Kebanyakan dari galangan jin dan manusia. Jin manusia yang macam mana? Allah sebut. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi akal, mereka diberi hati, mereka tidak syukuri nikmat akal. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata, tidak mau syukuri nikmat penglihatan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberi ya Allah telinga, tapi tidak mau syukuri nikmat telinga. Coba lihat ketiga-tiganya Allah sebut. Lalu apa kata Allah? Orang yang tidak mensyukuri nikmat akal, mata dan telinga. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka tidak ubahnya bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Jangan lupa catat. Pada sifat kedua orang kafir, Surat Al-A'raf ayat 179. Okey, kita berbalik kepada sifat orang kafir. Sifat pertama kita kembali kepada sifat orang munafik. Dari sekian banyak, nomor 1 disebut. Sifat pertama, mereka tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Mengapa Ustaz mereka dikatakan tak beriman? Tapi mereka dah mengucap kalimah syahadat. Mereka dikatakan, mereka kata diri mereka Muslim, mukmin. Ini penjelasannya. Allah sebut sifat pertama orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan
kami beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Allah nafikan iman. Walaupun mereka berkata, man yaqul, sebagian manusia ada yang berkata, maknanya mereka ucap, wali kalimah syahadah, mereka mengatakan pada orang lain semuanya bahawa mereka orang beriman, tapi Allah kata mereka sebenarnya tidak beriman. Allah yang kata. Imam As-Suyuti dalam tafsirnya berkata, menurut Imam Ibnu Jarir daripada Ibnu Mas'ud, yang dimaksudkan dengan ayat di atas ialah golongan munafik. Abu Yahya berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, sedangkan aku berada di sampingnya, apakah nifaq itu? Lalu dia menjawab, nifaq ialah orang yang tidak berbuat apa yang dia tuturkan. Dia tidak berbuat apa yang dia tuturkan, apa yang dia cakapkan. Yang dalam bahasa kita selalu disebut orang-orang yang cakap tak serupa bikin. Munafiklah itu. Pandai janji saja tapi tidak ditepati. Itu orang-orang munafik. Imam Ibnu Qatadah, Imam Qatadah pula berkata, ayat di atas menyebut sifat orang-orang munafikin. Mereka adalah manusia pengkhianat. Mereka adalah manusia pengkhianat. Banyak membuat pertelingkahan, membuat pengakuan dengan lisannya, tetapi mengingkari dengan hatinya. Membenarkan dengan lidahnya, tetapi menyalahi dengan perbuatannya. Pada sebelah pagi mereka berada pada suatu keadaan, tetapi pada sebelah petang mereka berada pada keadaan yang lain pula. Tidak tetap pendirian, seperti olengnya kapal. Seperti olengnya kapal dilanda ombak. Kemana ditiup angin, ke situlah ia condong. Itu dia ciri-ciri orang munafik. Tidak ada prinsip. Tidak ada jati diri. Hati-hati. Ini bukan hanya melanda pihak berkuasa, tapi juga melanda sifat ini dari kalangan rakyat jelata. Itu sebabnya kalau kita mau jadi orang yang beriman, mesti jadi orang yang ada pendirian. Pendirian yang teguh. Kalau yang benar, katakan yang benar. Sampai ada pepatah dalam bahasa Arab, qulil haqqa walau kana murran. Cakap yang benar walaupun pahit. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tahap jihad yang paling tinggi, berjuang di jalan Allah yang paling tinggi, keberanian menyatakan yang benar di depan penguasa yang zalim. Walaupun akhirnya dia diambil tindakan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Walaupun ayat ini pada asalnya diturunkan karena sikap Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Walaupun itu pada asalnya diturunkan ayat ini sempena sikap dia. Begitu juga Jad bin Qais dan rakan-rakannya yang lain daripada kalangan Yahudi, pura-pura memeluk Islam. Tetapi manusia yang mempunyai sifat seperti ini terus wujud. Terus wujud sifat seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus wujud dari zaman ke zaman. Sampai ke hari ini.
Manusia munafiqin ini sebagaimana yang Allah sebut ni tetap wujud. Kita jangan tuduh siapa-siapa. Pengajaran ini lebih kepada diri kita sendiri. Jangan jadi orang macam itu. Walaupun ayat ini pada asalnya sudah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan iman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka berkata kami telah beriman pada Allah dan hari akhirat. Mengapa Allah khususkan iman yang dua ini? Tidak 4 rukun iman yang lain? Ini semua mengisyaratkan bahawa mereka, yakni orang Yahudi, sememangnya telah mengetahui kedua-dua cabang iman ini. Yahudi tahu siapa itu Allah. Yahudi juga tahu dan beriman akan adanya hari akhirat. Tetapi mereka sengaja tidak berbuat demikian. Mereka tidak beriman pada Allah dengan iman yang sebenar. Mereka tidak beriman pada hari akhirat dengan keimanan yang sebenarnya. Mereka telah mempersekutukan Allah karena mereka mendakwa kononnya Uzair anak Allah. Kalau Isa anak Allah itu dakwaan ya Nasrani Kristian. Tapi Yahudi pula mendakwa anak Tuhan adalah Uzair. Dan mereka mengingkari hari akhirat karena mereka mendakwa kononnya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Begitu dakwaan orang Yahudi. Nanti kita akan jumpa pada ayat berikutnya. Kata orang Yahudi, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Yes, itu statement Yahudi. Statement itu menunjukkan bahawa mereka tidak beriman pada hari akhirat. Oleh sebab itu Allah SWT dengan tegas menafikan keimanan mereka. Sebabnya Allah kata mereka sebenarnya tidak beriman. Hanya cakap saja. Matlamat mereka berkata demikian hanya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Untuk menipu. Hipokrit. Dusta. Okey. Itu sifat pertama orang-orang munafik. Di mulut menyebut beriman pada Allah dan hari akhirat, sebenarnya mereka tidak beriman dengan uraian seperti di atas tadi. Ini yang kita panggil dengan tafsir. Sifat kedua orang munafik, gemar menipu, suka menipu. Ini Allah sebut pada ayat berikutnya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Jadi orang munafik ini suka menipu. Al-Hasan berkata, yaitu Hasan Al-Basri, yang dimaksudkan mereka menipu Allah ialah mereka menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsiran. Literal translationnya, terjemah harfiah, yukhadi'un Allah. Jelas, mereka menipu Allah. Tapi dalam ilmu akidah, Allah mana boleh ditipu? Menurut keyakinan kita, Allah mana boleh ditipu? Allah tahu segala-galanya. Sebelum mereka menipu Allah, Allah dah tahulah. Hari sekian, tarikh sekian, jam sekian, mereka akan menipu Allah. Allah dah tahu dah. Cuma mengapa disebut di sini yukhadi'un Allah?
Kata ulama tafsir, yang dimaksudkan mereka menipu Allah adalah menipu Rasulullah. Sebab Rasulullah itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi tidak tahu, ditipu. Sebab manusia, Nabi Muhammad manusia biasa. Dia hanya dengar apa yang orang cakap, apa yang orang lakukan. Tapi apa yang ada di dalam hati orang, Nabi Muhammad tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Oleh sebab itu, dalam hal ini, kita tak boleh melakukan terjemah harfiah. Kita mesti terjemah maknawiyah, iaitu menipu Allah dengan makna menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab menipu Rasulullah sama dengan menipu Allah. Maksudnya, ini seperti firman Allah. Innal ladzina yu'zuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah. Betul tak? Allah mana boleh disakiti? Tapi menyakiti Allah di sini dengan maksud menyakiti wali-wali Allah. Ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan kebenaran lalu disakiti oleh penguasa-penguasa zalim di zaman dahulu. Itu sama dengan mereka telah menyakiti Allah. Wali-wali Allah, apa makna wali Allah? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang jujur menyampaikan kebenaran ilahi. Lalu diambil tindakan oleh mana-mana penguasa, mereka termasuk dalam bab mereka telah menyakiti Allah. Padahal yang disakiti bukan Allah, yaitu termasuk Rasul, wali-wali Allah, termasuk ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan kebenaran. Lalu dipenjara, ada yang sampai mati. Zaman dahulu, ada yang digantung sampai mati. Penguasa-penguasa itu tu bermakna mereka telah menyakiti Allah. Itu literal translation. Tapi terjemah maknawiyah, tafsirnya, mereka menyakiti orang-orang yang ikhlas mencari reda Allah. Itu sebabnya kata Nabi tadi, orang jihad yang paling tinggi derajatnya adalah keberanian seseorang menyampaikan yang hak, yang benar, walaupun akhirnya dia ditangkap, dizalimi. Keberanian seseorang menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Dia cakap juga. Dia tak takut. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini supaya kita mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya mereka tidak menipu Allah. Pada hakikatnya mereka tidak menipu Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena kesan penipuan mereka akan kembali kepada mereka juga. Kesan penipuan mereka dengan menganiaya wali-wali Allah, Rasulullah dan orang yang menyampaikan kebenaran, mereka bermakna telah menipu diri mereka sendiri. Backfire. Kesannya, orang yang mereka zalimi itu akan mendapat syurga Allah, redha Allah. Tapi mereka sebenarnya telah menyediakan diri mereka untuk disiksa oleh Allah. Itu maksudnya. Sama ada di dunia ini dengan mendedahkan rencana jahat mereka. Ya Allah beritahu melalui Rasulnya. Ini orang-orang munafik. Allah beritahu di dunia lagi. Ataupun azab yang pedih di akhirat nanti. Tapi sayangnya mereka tidak merasakan akibat perbuatan mereka itu. Hadirin dan hadirat. Mengetahui orang munafik tidak mudah.
Mengetahui orang munafik tidak mudah. Sebabnya dia memerlukan sampai 8 ayat dari 20 ayat untuk mengetahui ciri-ciri. Allah dedahkan ciri-ciri orang munafik. Karena mengetahui orang munafik sukar. Itu sebabnya ada satu riwayat. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Catat. Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman. Beliau mendapat gelaran dari Nabi Sahibus Sir. Sahibus Sir, pemegang rahasia Nabi. Sahibus Sir, pemegang top secret. Apa dia rahasia Nabi? Yang Nabi beritahu kepada Huzaifah bin Yaman saja, tidak diberitahu pada orang lain. Yaitu siapa di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang munafik. Huzaifah bin Yaman, si fulan itu orang munafik. Si fulan itu sahabatku, dia munafik. Si fulan itu sahabatku, dia orang munafik. Sahabat ini yang mendapat kepercayaan dari Nabi, siapa namanya? Huzaifah bin Yaman. Nabi tidak tahu, tak beritahu kepada yang lain. Tidak pada Abu Bakar, tidak pada Umar, Osman dan Ali. Khulafaur Rasyidin. Nabi tak beritahu. Tapi mengapa Nabi pilih Huzaifah bin Yaman? Kita pun tak tahu. Nabi lebih tahu. Nabi SAW boleh tak diberitahu oleh Allah melalui wahyu siapa-siapa dari sahabatnya yang munafik? Boleh. Sebab baginda Rasul terima wahyu. Apalagi ada ayat yang turun kepada Nabi. Jangan kamu salat jenazah orang munafik. La tusalli. Jangan kamu salat jenazah orang munafik. Nabi tahu. Dan kita dilarang melakukan salat jenazah pada orang munafik. Cuma kita tak tahu siapa orang munafik yang sebenarnya. Apalagi munafik itu ada dua jenis. Munafik amali dan munafik i'tiqadi. Itu kita dah belajar dalam bab akidah. Munafik i'tiqadi adalah sama dengan orang kafir. Berbeza dengan munafik amali. Munafik amali ni amalnya, dia tak kafir lagi. Dia still Muslim. Tanda orang munafik ada tiga. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, bila diberi amanah dia khianat. Itu munafik amali namanya. Munafik amali tidaklah sampai kepada keluar Islam atau murtad. Nah, dia hanya buat dosa besar saja. Yang dilarang salat kepada munafik i'tiqadi. Sahabat tidak tahu. Lebih-lebih lagi setelah baginda wafat, siapa yang beritahu kita? Kita tak tahu. Itu sebabnya Umar ibn Khattab, walaupun telah dijamin salah seorang yang layak masuk syurga dari 10 sahabat Nabi, begitu tahu Huzaifah bin Yaman tahu siapa yang munafik dari kalangan sahabat, lalu beliau bertanya, Ya Huzaifah, Ya Huzaifah, hal ana minal munafiqin? Aku termasuk tak ke dalam senarai orang-orang munafik?
yang Nabi khabarkan padamu? Apa jawab Huzaifah? Singkat saja. Lasta minhum. Tuan tidak termasuk ke dalam salah satu. Cuma Huzaifah menambah, tolong ya, lain kali jangan tanya lagi. Sebab ini rahasia yang Nabi suruh supaya aku simpan. Jangan beritahu pada siapa. Itu sebabnya apabila dari kalangan sahabat Nabi yang meninggal dunia, Umar ibn Khattab lihat gelagat Huzaifah bin Yaman. Karena dia diberitahu dari kalangan sahabat siapa yang munafik. Kalau Umar lihat Huzaifah menjauh saja, dia pun akan menjauh. Macam itu lebih kurang cerita tentang Huzaifah bin Yaman, pemegang top secret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Pada hakikatnya mereka tidak menipu Allah. Pada hakikatnya mereka tidak menipu Rasulnya dan orang-orang beriman. Tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena kesan penipuan mereka akan kembali kepada mereka juga. Sama ada di dunia ini dengan mendedahkan rencana jahat mereka yang Allah beritahukan kepada Rasulnya, atau azab yang pedih di akhirat nanti. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan perbuatan buruk mereka itu. Imam Al-Maraghi menambah, asal kata munafik ialah bermula dari sikap binatang dhab. Dhab maknanya biawak padang pasir. Semua kita tahu istilah dhab ini. Dhab dengan ba, dia adalah membawa makna biawak padang pasir, yang jika ia dikejar oleh binatang buas, dia akan segera masuk ke dalam liang. Nah, liang inilah dalam bahasa Arab nafaq, yang dalam bahasa kita terowongan. Kalau kita pergi ke Genting Highland dari Kuala Lumpur, kita akan masuk terowong, tunnel. Itu terowong. Lobang yang mempunyai 2 pintu, masuk dan keluar. Jadi biawak padang pasir dhab ini apabila dikejar oleh binatang buas yang akan memakannya, dia segera masuk ke dalam nafaq. Dan ciri-ciri nafaq atau tunnel mesti ada 2 pintu, masuk dan keluar. Ia akan menipu atau memperdayakan binatang buas yang mengejarnya dari satu pintu. Dia akan acah-acah. Begitu fokus binatang buas itu hendak menerkam, lalu dia keluar daripada pintu yang satu lagi. Betul tak ada unsur menipu? Dhab masuk dalam nafaq. Itu sebabnya kalau kita pergi ke Mekah, antara Mekah ke Madinah ada terowongan. Itu orang Arab kata nafaq. Nafaq itu tunnel atau terowongan. Nafaq maknanya terowongan. Dan Allah menggunakan istilah penipuan di sini dengan bentuk al-mukhada'ah. Ini menunjukkan bahwa sifat menipu yang ada pada orang-orang munafik adalah akan berkekalan dan berlaku silih berganti. Dari sekali penipu ke tipuan berikutnya. Dari satu tipuan ke tipuan berikutnya. Itu sebabnya dipanggil dengan al-munafiqun, al-mukhada'ah, iaitu yukhadi'un. Timbangan itu tuh mengandung makna sifat itu dah mendarah mendaging. Itu sebabnya kita selalu sebut orang yang bermuka 2 talam, double standard.
antara lain gelaran-gelaran hipokrit. Cakap lain, bikin lain. Luar lain, dalam lain. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan tambah satu lagi ayat yang terakhir untuk pagi ini. Sifat ketiga orang-orang munafik, hati mereka berpenyakit. Hati mereka berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Menurut Imam Al-Maraghi lagi, yang dimaksudkan dengan hati di sini adalah akal. Begitu kata Imam Al-Maraghi. Yang dimaksudkan hati mereka berpenyakit dengan makna akal mereka berpenyakit. Akal mereka sakit atau rosak atau lemah. Akal mereka tidak mampu memahami kehendak-kehendak agama dan tidak mampu mengetahui rahasia dan hikmahnya. Dan ketiadaan kemampuan menyelami hakikat inilah, maka Allah ungkapkan sikap golongan ini dengan ungkapan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati atau akal tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat ini yang Ustaz sebutkan tadi, Al-A'raf 179. Akan kami lemparkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia macam mana? Ada akal, tak mau syukuri nikmat akal. Karena akal mereka berpenyakit. Lalu Allah tambah lagi penyakitnya. Fazadahumullahu marada. Sudahlah sakit, Allah tambah-tambah lagi penyakit pada hatinya. Maksudnya, setelah datangnya nazir, orang yang memberi peringatan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa dalil dan hujah yang jelas dan cahaya kebenaran yang terang benderang, lalu mereka enggan mengikutinya. Nah, ini orang munafik. Malahan sebaliknya, mereka semakin kuat berpegang pada pegangan mereka. Mata mereka seolah-olah buta, tidak dapat melihat cahaya kebenaran. Dan akal mereka sakit dan lemah untuk memahami kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Hati mereka seolah-olah hangus, terbakar, dan mereka sangat rugi dengan kemunculan Muhammad yang menyebabkan luputnya semua keistimewaan dan kedudukan mereka selama ini. Nah, ini pada asalnya Yahudi macam itu. Mereka tahu sebenarnya Muhammad Rasul sebenar. Tapi karena dengki, hasad, karena Rasul terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka dipenuhi oleh perasaan hasad, dengki, karena melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya sehari demi sehari dengan jelas menampakkan kejayaan dan kemantapannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Muhammad yang setia ini. Dan kalau itu semua merupakan azab di dunia, yakni sakit hatinya orang-orang munafik, karena semakin semaraknya Islam, maka di akhirat pula tersedia untuk mereka siksaan yang pedih disebabkan penipuan dan kebohongan yang mereka lakukan di atas muka bumi. Mereka mendakwa beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala khaskan azab sebagai balasan atas kebohongan mereka. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta
Mengapa Allah sebutkan berdusta di sini? Ustaz ulang, di sini Allah khaskan azab sebagai balasan atas dusta atau kebohongan mereka, bukan atas sebab-sebab yang lain, sebab kekufuran dan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka jahat mereka yang lainnya. Ustaz ulang, mengapa Allah azab mereka disebabkan kebohongan, bukan atas sebab-sebab perbuatan jahat mereka yang lain? Padahal perbuatan jahat mereka yang lain banyak. Mengapa disebut oleh Allah kebohongan? Ini seolah-olah mengingatkan kepada kita betapa bahayanya sifat dusta dan juga menjelaskan betapa kejinya dan dahsyatnya perbuatan dusta tersebut. Jika sifat ini bermaharajalela dalam sebuah umat, pasti akan banyak berlaku jenayah dalam umat tersebut. Bohong, bohong, bohong. Dusta adalah punca segala sifat keji dan pencetus utama dosa-dosa besar. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kidz fa innahu mujanibun lil iman." Jauhilah sifat dusta, karena sesungguhnya ia, yakni dusta itu dapat menghalang iman. Hanya saja para ulama berbeza pendapat. Apakah itu ucapan Rasul? Ini dia keterangannya. Menurut pendapat yang lebih kuat, bahawa ucapan itu adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Riwayat Ibnu Udi. Tapi memang betul, gara-gara dusta, banyak akhirnya melakukan dosa-dosa besar. Disebabkan karena dusta, bohong. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan dalam tafsiran ayat 6 hingga ayat 10. Nah, berikut ini kita lihat, kalau ada pertanyaan yang datang dalam Facebook,